supaya cepat pemulihannya, kita memang mendorong orang-orang untuk agak lebih boros. Ada 6 provinsi. 6 provinsi ya? Kita urutan ke-6. Urutan ke-6. Paling Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.9 Suara Salatiga FM kita semua. Halo, selamat siang teman setia. Apa kabarnya di siang hari ini? Gimana kabarnya, ngantuk? Wah, jangan ya. Karena jam-jam segini tuh biasanya jam-jam orang pada ngantuk ini. Yang lagi di tempat kerja udah mulai agak-agak ngantuk dikit biasanya. Tapi mudah-mudahan enggak lah, tetap semangat ya. Seperti kita siang hari ini, kita juga selalu semangat yang ada di Suara Salatiga FM. Apalagi nih ditemani juga dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir di Suara Salatiga FM ya. Ada Ibu Dr. Haja Soleha Kurniawati. Halo Ibu. Halo Mbak. Selamat datang di Suara Salatiga FM. Ya, makasih. Kalau sama Randu baru ketemu ini ya Bu ya? Sepertinya ya. Sepertinya ya Bu ya. Ada juga Bapak Beni karena di SAG, anggota Komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak. Halo Mas Sugeng Riyadi Mas. Iya, maaf lahir batin Bapak ya. Izin. Iya, ada juga Ibu Hajah Ida Nurul Farida MPD, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya, Assalamualaikum Mas Randu. Waalaikumsalam Ibu. Teman setia Suara Salatiga. Iya. Masih dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri ya Bu ya. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Iya, oke, maaf lahir batin juga. Dan ini Bu, Lebaran kemana aja sih kemarin? Kemana dong? Yang jelas alhamdulillah kemarin bisa mudik Mas Randu. Bisa mudik ya Bu ya. Saya ke Pacitan sampai 3 hari. 3 hari di sana ya Bu ya. Di situ muter-muter ke saudara-saudara yang sudah 2 tahun kita tidak sempat silaturahim. Ya. Kemarin Udah kangen ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya, kalau dulu kan kita ketemu terakhir kan sebelum Lebaran ya. Betul, di waktu puasa itu ya. Iya, iya. Oke, dan ini berjumpa lagi. Dan teman setia Suara Salatiga FM, kita bakal berbincang-bincang dengan tema yaitu penyerapan aspirasi masyarakat di masa reses, ekonomi, dan pembangunan ya. Dan nanti buat teman setia Suara Salatiga yang ada di rumah, nanti bisa telepon juga gitu ya. Di 0298 323310. Maupun SMS-nya ada juga via WhatsApp di 081 904 880 999. Dan kalau ngomongin aspirasi di masa reses ini, sudah kemana saja sih gitu ya? Dan aspirasi apa saja yang sudah disampaikan masyarakat terkait ekonomi dan juga pembangunan ini? Monggo dari siapa dulu? Pak Beni, Bu Ida? Atau Bu Dokter? Oke, monggo Bu Ida. Baik ya, alhamdulillah pada pekan ini ya, pekan ini adalah jadwal reses kami. Jadi mulai tanggal 17 sampai 24 Mei insya Allah itu adalah masa reses sidang ketiga. Jadi reses itu adalah masa jeda masa jeda ya. Jadi di mana setiap setahun 3 kali kami para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini mendapatkan kesempatan untuk reses. Bertemu dengan konstituen, dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh ya di komunitas-komunitas di semua kalangan di dapil kami. Kebetulan kami bertiga ini dapilnya sama. Oh, dapilnya sama. Iya, dapil gitu. 2. Yakni di Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kendal. Maka kami pun juga meskipun saya orang Salatiga, juga Kabupaten Semarang juga ke Kendal. Mas Beni orang Kendal juga ke Salatiga juga Semarang. ya. Dokter juga demikian dan karena konstituen kita juga berada di 3 wilayah itu. Nah, di reses alhamdulillah kami kemarin sudah melaksanakan 2 kali, 3 kali, 4 kali ya bahkan ya. Jadi bertemu dengan konstituen ya, tentu mereka ketika reses ini yang pertama tentu kami membangun kembali silaturahim karena ini juga masih dalam suasana bulan Syawal, maka kami juga sekaligus mengadakan halal bihalal dengan tokoh masyarakat, dengan konstituen dan sebagainya, menyampaikan info-info perkembangan tentang kondisi Jawa Tengah. Dan selain itu adalah tentu menyerap aspirasi. Ya, dari mereka banyak yang disampaikan. Ada yang berkait dengan pembangunan, ada yang berkait dengan pendidikan, ada yang berkait dengan masalah sekolah, masalah tempat-tempat ibadah dan sebagainya. Juga pelaku-pelaku usaha. Begitu Mas. Oke, sistemnya gimana sih? Sistemnya mengumpulkan masyarakat gitu ya Bu ya? Iya, jadi reses kali ini alhamdulillah sudah 100 orang. 100 orang. Pada masa pandemi kemarin kan kita 50 orang. 50, udah meningkat ya Bu? Iya, ini sudah mulai boleh 100 orang kita ngumpulkan di suatu tempat. Kita ya halal bihalal, kemarin masih Lebaran. Halal bihalal, kemudian setelah itu kita sampaikan info-info perkembangan tentang Provinsi Jawa Tengah. Habis itu kita dialog. Gitu. Dialog. Jadi masyarakat
usul tentang apa, kemudian juga menyampaikan saran-saran apa, kemudian juga ya mungkin berkaitan hal-hal yang mereka temui di lapangan. Begitu. Bagi yang berkaitan dengan pembangunan, infrastruktur, masalah pendidikan, masalah usaha dan sebagainya. Begitu. Gitu. Berarti kemarin bertiga langsung gitu ya? Oh, sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri? Ya, Oh, karena gitu. kami masing-masing punya jatah sendiri. Kami Oh, gitu. ini masing-masing mendapat jatah 8 kali ketemu konstituen di setiap reses selama 1 pekan itu ya. Selama 1 pekan itu kita 8 kali ketemu konstituen. Oh gitu, berarti Iya. sendiri-sendiri ya. Berarti Sendiri-sendiri. aspirasi yang didapat pun juga beda-beda berarti Beda-beda. ya. Oke, kalau Bu Ida? Ya, kalau saya kemarin ada usulan berkait dengan ada pembangunan tempat ibadah, Iya, kemudian ada masalah pendidikan tentang zonasi dan sebagainya. Karena dengan zonasi ini kan ada orang-orang yang mereka merasa anak saya itu sebetulnya layaknya di SMA 1, Iya. tapi karena zonasinya nggak masuk, jadinya nggak bisa. Nah, ini mereka usul untuk Iya. tentang kebijakan zonasi, juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agar anak-anak yang sebenarnya berprestasi tapi karena di pinggir letaknya ini pun mereka Akhirnya, mereka yang tidak bisa masuk SMA 1 kadang kan kecewa. Iya. Nah, maka kemarin pun kita tampung dan kami juga kemarin sudah sempat dialog sebelum reses sempat dialog dengan dinas provinsi. Iya. Yang intinya kita ingin kalaupun terjadi ada zonasi ini tetap berlangsung, kita berharap SDM pendidikannya juga diratakan. Begitu. Yang bagus-bagus jangan hanya di SMA 1, jangan Iya. hanya di SMP 1, tetapi juga diratakan sampai pinggir-pinggir. Nah, Begitu. sehingga mereka yang mendapat sekolah di pinggir pun mendapatkan guru-guru yang berkualitas. Di Iya. samping itu juga masalah sarpras. Jadi sarana prasarananya juga kita harapkan di sekolah-sekolah pinggir pun kualitasnya atau paling tidak ya hampir sama dengan Sama SMA gitu 1 ya. sehingga mereka tidak merasa kecewa meskipun Iya. sekolah mungkin di di SMA yang pinggir lah, SMA luar kota, tetapi mereka merasa oh sama guru-gurunya juga berkualitas, sarana prasarananya juga lengkap. Nah, sehingga akan mengurangi kekecewaan masyarakat juga anak-anak begitu Iya. Mas. Oke, apalagi sebentar lagi ajaran baru Iya, ya. PPDB Sudah mulai sih. dipersiapkan ya. Betul sekali. Iya. Oke, itu untuk aspirasi yang didapat dari Bu Ida ya. Kalau Iya. Bu Hajah, Bu Dokter ini, ya, aspirasi yang didapat dari masyarakat seperti apa ini Bu? Iya, terima kasih Mas Randu. Iya. Ya. Jadi Bu Ida ini anggota Komisi E, komisi yang membidangi tentang pendidikan dan kesejahteraan Iya. sosial. Kebetulan kalau saya komisinya Komisi B yang membidangi tentang perekonomian. Kalau Mas Beni itu Komisi D yang membidangi infrastruktur ya. Nah ini Begitu. ya, tetapi namun demikian walaupun kami itu berada di komisi yang Berbeda. berbeda-beda, namun demikian bisa membawakan aspirasi semua lintas komisi begitu, ya. iya. Misalnya ya Berkolaborasi ya, ya kita. berkolaborasi. Ya, jadi ada yang namanya dinas Kesbangpol misalnya. Iya. Dari Kesbangpol itu kita bisa membawakan aspirasi untuk teman-teman yang ada di Ormas, gitu. Kemudian untuk terutama untuk pendidikan politik. Iya. Ya, itu. Kemudian yang di bagian Kesra itu bisa untuk tempat-tempat ibadah, masjid dan juga Madin dan sebagainya. Kemudian sekolah dari Dinas Pendidikan itu terutama untuk PAUD, kemudian TK itu insya Allah juga bisa. Jadi kemudian untuk yang lain-lain, kebetulan saya di Dinas Pertanian, saya di Komisi Perekonomian ya. Mitranya itu mitra kita ada salah satunya ada Dinas Pertanian, Peternakan, ya, kemudian ada UMKM dan sebagainya. Nah itu kebetulan yang banyak masuk di kami itu juga tentang sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi pertanian. Ya, misalnya ada yang minta bantuan untuk infrastrukturnya jidut ya, jalan irigasi, kemudian ada yang mengusulkan untuk bibit, kemudian mungkin mengeluhkan tentang pupuk dan sebagainya. Begitu. Pertanian, peternakan juga bagaimana sih bisa nggak kita mengusulkan untuk mendapatkan bantuan untuk kelompok ternak? Oh gitu. Banyak sekali yang bisa nanti intinya nanti semua yang kita dapatkan dari hasil reses itu nanti dilaporkan kepada pimpinan melewati
fraksi masing-masing. Begitu. Nanti disampaikan di rapat paripurna, sehingga nanti akan menjadi dokumen perencanaan yang tentunya nanti selanjutnya akan kita kawal. Begitu Mas Randu. Oke, terima kasih Bu Dokter Haja Solehah ya. Dan untuk Bapak Beni ini, Bapak Beni, aspirasi yang sudah didapat dari masyarakat ini seperti apa saja ini Bapak? Makasih, saya nambahin sedikit aja karena prinsipnya sebetulnya sama. Hampir sama ya Bapak ya. Itu serap aspirasi ke masyarakat, bisa ke siapa saja. Oh gitu. Bisa semua kelompok, bisa berbagai golongan, bisa berbagai kelompok. Gitu. Kalau saya memang untuk tahun ini yang reses kali ini saya ada beberapa kelompok yang saya masuki dari kelompok di konflik agraria, kemudian juga kelompok milenial dan sebagainya. Karena kita juga ingin tahu perkembangan sosialnya di masyarakat seperti apa. Gitu. Sehingga saya harus masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Sebetulnya ini lagi berproses sih, saya belum bisa menceritakan lebih banyak. Tapi kalau yang secara umum ya rata-rata mereka mengajukan bantuan untuk UMKM, pembangunan infrastruktur, rata-rata seperti itu. Begitu. Gitu. Iya. Tapi kalau di kelompok milenial beda. Iya. Mereka sudah ngomong startup karena saya besok juga mengundang ahli startup. Ada kursus startup saya kemas di dalam ini. Oke. Terus untuk yang meminta atau mengusulkan mengenai kompetensi SDM gitu, adakah juga yang seperti itu? Kompetensi seperti apa misalkan? Misalkan, aku butuh keterampilan ini nih untuk meningkatkan perekonomian. Saya butuh keterampilan ini di masyarakat gitu. Bisa juga ya. Iya, itu biasanya untuk kelompok-kelompok, Mas. Jadi, gitu, jadi kelompok yang sudah terdaftar ya. Jadi syarat bantuan hibah dari provinsi itu kan bisa diberikan kepada kelompok. Syaratnya adalah mereka yang sudah terdaftar di dinas terkait. Jadi kalau kelompok UMKM itu terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, jadi itu syaratnya. Kalau itu pendidikan terdaftar di Dinas Pendidikan. Kalau itu ormas terdaftar di Kesbangpol. Kalau itu keolahragaan terdaftar di Kepemuda dan Olahraga. Kayak gitu Mas. Jadi macam kelompok gitu ya Bu ya. Jadi kelompok. Jadi memang bantuannya tidak untuk individu ya, tapi untuk kelompok. Karena untuk kompetensi dari SDM sendiri kan sangat penting juga ya Bu ya. Betul. Pelatihan-pelatihan kayak gitu. Nah, sekarang program apa saja sih yang telah dicanangkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah? Ini yang bersumber dari aspirasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan di Jawa Tengah, khususnya di dapil Anda ini, di dapil masing-masing ini teman setia. Nah, oke, monggo silakan Bu Ida dulu atau Bu Hajah dulu, Bu Dokter dulu. Oke, monggo Bu Dokter Haja Solehah Kurniawati, monggo Bu. Ya, tentunya banyak sekali ya program kegiatan yang kita dapatkan dari aspirasi masyarakat. Jadi, program kegiatan tadi kalau sudah kita himpun, kita laporkan, nanti oleh TAPD juga akan disusun dan nanti menjadi dokumen perencanaan. Begitu. Selanjutnya akan kita kawal begitu ya. Nah, untuk program-program ini banyak sekali Mas. Tadi terutama saya mencontohkan saja ya, misalnya untuk bidang perekonomian. Ini ada peningkatan fasilitasi aspirasi nelayan. Kemudian pelayanan perizinan bagi nelayan dan untuk kesejahteraan nelayan. Bagi teman-teman kita yang ada di pesisir, yang ada di Pantura, itu kan banyak daerah yang banyak nelayannya. Kemudian ada untuk peningkatan sarana prasarana produksi pertanian, ya seperti tadi yang saya sampaikan, itu ada pupuk bersubsidi, kemudian ada subsidi gabah, kemudian ada bibit, alsintan, alat pertanian itu, kemudian jaringan irigasi dan air baku, ini embung ini ya. Kemudian ada peningkatan fasilitasi pemasaran produksi hasil pertanian, termasuk jaminan harga jual produk pertanian. Kemudian ada perbaikan tata kelola data petani secara digital dan real time. Ini petani sekarang juga harus update ya dengan kondisi sekarang ya. Kemudian ada peningkatan bantuan ternak untuk masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat. Begitu, Kemudian ada juga fasilitasi kemudahan kredit
terutama di Bank Jateng Iya. bagi pelaku UMKM gitu ya. Dan masih banyak lagi Mas Banyak ini ya. sekali ya Bu ya. Iya. Mungkin nanti mau ditambahin Oke Bu juga. Ida, ada tambahan Bu? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Dokter, Iya. jadi memang untuk program yang dicanangkan DPRD Mm-mm. di bidang perekonomian Iya. terutama tadi sudah banyak disebutkan. Nah, selain itu juga masih ada beberapa program ya tentang peningkatan fasilitas pemasaran Iya. bagi produk unggulan daerah. Begitu. Nah, termasuk kemarin kita kan didatangi Pak Menteri Pariwisata Iya. dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Ini banyak yang kemarin produk-produk yang akan dipasarkan, bahkan Salatiga ini kan disebut diangkat menjadi gastronomi dunia gitu Iya. ya. Ada kurang lebih 10 makanan khas Salatiga yang diangkat oleh Menteri Pariwisata. Dan di antara yang kemarin beliau mengatakan ada sekitar 400 beliau itu sudah bergabung dengan rumah makan sedunia. Iya. Nah, ada yang khas di Salatiga dan belum ada di tempat yang lain, yakni tumpang koyor. Tumpang koyor. Nah. Ternyata tumpang koyor pun Heeh. bisa menjadi gastronomi dunia. Nah, ada lagi ada enteng-enteng kepo, Iya. ada ronde jago, ada esto soto ya, soto esto. Iya. Kemudian ada kopi babah apa itu? Babah kacamata Babah ya. kacamata. Kemudian ada getuk-getuk ya. Iya. Kemudian apalagi beberapa hal yang itu bakso juga, bakso babat kalau tidak salah. Nah, itu intinya bahwa tentu kita pemerintah itu mensupport ya, Iya. mensupport untuk hal-hal yang berkait dengan peningkatan ekonomi. Lebih-lebih ini adalah masa pandemi sudah berakhir, sudah Iya. belum berakhir tapi sudah mereda, sudah landai begitu. Nah, maka pemerintah memberikan stimulus-stimulus, memberikan Iya. support anggaran. Dan masyarakat yang mereka pelaku-pelaku usaha juga mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada kebijakan tadi tentang kemudahan kredit di Bank Jateng, Iya. kemudian juga pengembangan destinasi wisata juga ya, kita juga banyak support itu kayak bumdes ya. Jadi mereka di bumdes ini kan banyak sekali sekarang desa-desa yang punya spot-spot wisata. Iya. Desa-desa wisata itulah kita dari provinsi juga support itu. Nah, sehingga ada anggaran yang diperuntukkan desa wisata mulai dari yang 100 juta, 500 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar ya Mas Beni ya. Begitu. Nah, ini adalah bagian dari support pemerintah untuk mengembangkan usaha dan mengembangkan ekonomi di Jawa Tengah. Begitu. Ya, Mas berarti Beni. banyak sekali yang bisa dikembangkan Bisa. ya Bu ya untuk Jawa Iya, Tengah ini ya. Insya Allah bisa. Oke, Iya. Pak Beni ada tambahan? Sedikit aja. Oke. Kita ini dalam masa pemulihan Iya. pasca pandemik. Supaya cepat pemulihannya, kita memang mendorong orang-orang untuk agak lebih boros Iya. belanja, gitu. Supaya peredaran peredaran finansialnya Iya. ini menjadi tinggi. Artinya itu akan berefek kepada banyak sektor, Iya. sektor pertanian, sektor yang lain. Karena yang namanya ekonomi itu sekarang itu kan pasti merembet, komponennya merembet ke beberapa hal. Nah, oleh Iya. karena itu pemerintah harus kemudian mendorong, memfasilitasi. Iya. Misalkan di pertanian, maka kemudian kalau kami di Komisi D ya, saluran-saluran irigasi, Iya. das-das itu kita perbaiki supaya aman, kan pertaniannya aman. Kalau Iya. pertaniannya aman, panennya bagus, insya Allah juga daya belinya juga bagus, insya Allah akan meningkat ekonomi di masyarakat. Oke, begitu ya. Itu mengenai program yang telah dicanangkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah itu ya. Nah, sekarang untuk rencana ke depannya ini. Rencana ke depan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ini dalam peningkatan ekonomi serta pembangunan daerah Jawa Tengah pada umumnya dan di dapil masing-masing ini pada khususnya ini seperti apa ini? Monggo. Ya, kalau untuk ekonomi tadi sudah ya sudah kita bahas bersama. Mungkin kaitannya dengan masalah pembangunan infrastruktur ya. Jadi memang tentu bagian dari upaya-upaya meningkatkan laju perkembangan ekonomi itu adalah perbaikan infrastruktur ya. Iya. Perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur yang itu juga akan mempercepat laju perkembangan ekonomi. Nah, di Jawa Tengah ini sendiri nanti mungkin Mas Beni yang lebih paham terkait dengan Komisi D ini juga sedang ada perbaikan jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang kemarin kita habis mengalami banyak banjir ya, banyak musibah, ada gempa, ada tanah longsor dan sebagainya. Nah, ini sedang fokus memperbaiki jalan-jalan yang terkena gempa atau musibah kemarin. Iya. Kemudian juga ada RTLH itu adalah
peningkatan untuk rumah tidak layak huni. Begitu, Jadi ada ini juga ya. bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Begitu, Tengah. iya. Itu adalah perhatian pemerintah kepada rumah-rumah tidak layak huni, ya, agar menjadi rumah yang layak huni sehingga para masyarakat yang mereka mengalami kemiskinan itu Iya. jadi hidup yang lebih baik, ya, lebih layak, Gitu, iya. ya, untuk akhirnya hidup di rumah yang layak untuk ditempati, dan mereka juga bisa berusaha berekonomi, itu harapannya. Kemudian juga ada peningkatan bantuan sambungan listrik, Iya. ya, jadi bagi warga miskin itu juga ada bantuan-bantuan untuk penyambungan listrik, pengelolaan sampah, ya, kemudian juga mitigasi bencana dan lain-lain. Nanti Bu Dokter dan Mas Beni akan Iya. menambahkan. Maka dan Mas Rani. Oke, iya, terima kasih Bu Ida. Bu Dokter, monggo bisa ditambahkan Bu untuk mengenai rencana ke depan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ini seperti apa ini? Iya, karena saya ini ada di Komisi B, Iya, jadi mungkin saya untuk perekonomiannya aja ya, mungkin Iya, menyoroti monggo. di sisi perekonomian. Jadi untuk Jawa Tengah ini kan sebenarnya potensi ekonominya itu tidak kalah dengan provinsi yang lain. Iya. Jadi, seperti apa? Dari sisi ekonomi, SDM maupun SDA-nya itu Iya. tidak kalah dengan provinsi Oke, lain. oh. Jadi untuk itu dari komisi B kemarin sudah membuat perda yang kebetulan berkaitan erat dengan ekonomi. Iya. Ini itu perda tentang penguatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Begitu, ini iya. diharapkan nanti akan muncul komite-komite ekonomi kreatif yang nanti bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan UMKM yang selanjutnya bisa menguatkan ekonomi masyarakat gitu. Begitu. Itu. Jadi untuk ke depan itu memang kita berharap UMKM semakin banyak bermunculan, ya. Apalagi didukung dari kementerian, ya, Kementerian Ekras seperti yang sudah disampaikan Bu Ida tadi. Iya. Salatiga kedatangan Bapak Menteri, Sandiaga, ya, iya. Bapak Menteri itu kan salah satu menurut saya sangat luar biasa, ya. Jadi mendukung supaya Salatiga itu menjadi gastronomi dunia, Iya. gitu. Ya, jadi selain untuk peningkatan UMKM juga sektor-sektor lain yang strategis untuk mendongkrak ekonomi rakyat adalah juga dari sektor pariwisata. Pariwisata juga ya. Pariwisata sekarang kan sudah mulai berkembang, bahkan sampai di desa-desa itu Dinas Pariwisata pun proyek strategisnya juga salah satunya adalah ini desa wisata, pengembangan desa wisata, ya. Ada bantuan untuk desa wisata itu bagi yang baru apa istilahnya? Mak, kalau awal itu rintisan. Rintisan, Ya, iya. kalau rintisan itu bantuannya 100 juta. 100 juta. Kemudian yang berkembang itu 500 juta. Kemudian kalau yang sudah maju Iya, itu mendapat bantuan 1 miliar. Nah, begitu. ini adalah dukungan yang real dari pemerintah Wah, sangat terhadap luar biasa sekali, dunia ya. pariwisata. Oke, itu untuk Kalau- pariwisata. Ya, kalau kita mengenal pariwisata itu kan kita ibaratkan seperti industri tanpa polusi, Mas. Iya. Ya, jadi kalau pariwisata itu berkembang, maka nanti ada kuliner berkembang, kemudian ada perhotelan, kemudian ada transportasi dan lain-lain itu. Iya. Efek multiplayernya itu banyak sekali. Oke, apalagi sekarang kan sudah ada kelonggaran ya. Kalau dulu kan masih tutup gitu kan Betul, dulu kan. ya. Sekarang sudah bisa bergerak kembali gitu ya. Nggih. Oke, terima kasih Bu Dokter, Ibu Dokter Soleha, dan untuk Pak Beni, mungkin monggo. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Iya. ini di Jawa Tengah tergolong lebih lambat Lebih lambat. dibandingkan Oh, gitu. provinsi yang lain. Di Jawa itu Iya. di Pulau Jawa. Jadi terendah 3,32%. Urutan keberapa kira-kira ya? Ada 6 provinsi. 6 provinsi, ya? Kita urutan ke-6. Urutan ke-6. Aduh. Paling bawah. Tertinggi malah DIY. DIY tertinggi, ya? Jakarta ya. Dia sampai 5,53%. Begitu. Terus Jogja ini. Jadi pertanyaannya kok bisa seperti itu? Iya. Jadi kalau kita melihat
sektor yang paling mempercepat itu adalah perdagangan, pariwisata. Iya. Nah, mungkin DIY bisa menjual itu. Diambil itu, kemudian bisa memfasilitasi. Dan kita belajar dari beberapa provinsi yang lain untuk mempercepat itu sesuai dengan karakter Jawa Tengah. Maka kemudian fasilitasi terhadap daerah-daerah yang berpotensi pertumbuhan ekonomi tinggi itu di-push. Seperti di desa wisata, kemudian perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Kepedulian terhadap UMKM dan sebagainya. Nah, ini harus diimbangi juga dengan kabupaten, kota, karena juga yang tertinggi juga kota Semarang, yang lainnya. Nah, bahkan Kudus itu tahun 2021 masih terkonstruksi 1,sekian% gitu, malah belum move on kalau bahasanya. Belum move on ya. Ya mungkin itu ya. Oke. Kalau kemarin itu kan kita lihat dari kemarin itu dari bulan Ramadan, bahkan sebelumnya itu kan banyak harga-harga yang naik. Itu apakah berpengaruh juga ya untuk mengenai ekonomi dan pembangunan di Jawa Tengah itu ya? Ya pasti ya. Pasti berpengaruh itu, ya. Pasti berpengaruh gitu. Makanya bahwa kondisi ekonomi itu bukan hanya kewenangan stabilitasnya, bukan hanya kewenangan lokal, bukan hanya kewenangan provinsi, tapi udah nasional karena ini udah globalisasi ya. Begitu. Globalisasi. Misalkan sekarang contoh perang di Ukraina dan Rusia gitu. Sementara kita 30% gandum dari sana ya. Ukraina kan. Secara otomatis industri mie instan, industri roti jadi terpengaruh. Ya. Gitu. Oke, begitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi ya. Oke, dan nanti kita sambung lagi atau enggak mau ada tambahan lagi? Oke, kalau ini Mas, tadi kalau disampaikan kalau menjelang puasa Lebaran itu harganya naik, itu kan memang berlaku hukum pasar ya. Oh gitu. Kalau permintaan banyak, tentu juga sementara ketersediaan barang sedikit, harga bisa melambung gitu ya. Faktor juga gitu. Itu. Kita kemarin juga sempat melakukan operasi pasar. Gitu, melakukan operasi pasar juga ya Bu ya. Untuk melihat kestabilan harga di masyarakat. Bukan hanya hukum pasar juga. Kalau di Indonesia ini. Ada watak-watak sindikasi, watak-watak mafia. Contoh yang sekarang lagi rame minyak goreng. Minyak goreng itu. Nah, itu ada banyak beberapa tersangka dan sebagainya. Itu malah yang orang-orang pintar, orang-orang kaya yang melakukan itu kan. Jadi banyak orang-orang di kita itu yang memanfaatkan hukum pasar. Ketika hukum pasarnya itu lagi demand-nya tinggi, itu malah barangnya banyak yang dibetin. Menimbun, bahkan menimbun itu dalam hukum Islam juga nggak diperbolehkan. Tidak boleh ya Bapak ya. Oke. Dan itu kan kalau harganya naik, nah apakah ada kemungkinan akan turun lagi ya? Contohnya seperti minyak gitu. Sampai hari ini kayaknya belum turun ya. Belum turun ya. Apakah ada kemungkinan nanti akan turun lagi gitu? Minyak goreng masih 24.000 ya. Karena kasihan juga untuk perekonomian para pedagang-pedagang penjual-penjual gorengan gitu kan ya. Tapi herannya juga orang penjual gorengan tetap aja laris. Tetap aja laris ya. Walaupun harganya mahal ya. Agak mengecil. Agak mengecil kalau nggak dinaikkan harganya gitu ya. Yang dulu 500 jadi 2003. Iya, oke. Nah, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar nih, Bu ya. Oke, langsung aja ini untuk pertanyaan pertama ini. Selamat siang Radio Suara Salatiga, saya Bima dari Banyu Biru. Sebagai masyarakat desa, kira-kira hal apa saja yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan ekonomi dan pembangunan daerah? Terima kasih sebelumnya begitu ya. Oke, monggo. Banyu Biru. Oke, monggo Ibu. Iya. Iya, terima kasih Mas Bima atas pertanyaannya. Ini kayaknya Mas Bima pendengar setia Suara Salatiga. Iya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan ya, tadi jadi, termasuk materi tentang hari ini ya, tentang program-program yang akan dicanangkan oleh DPRD melalui pokok-pokok pikiran untuk membantu DPRD, meningkatkan perekonomian ya. Jadi tadi ada disebutkan untuk bidang perekonomian, kemudian bidang pembangunan atau infrastruktur itu saling berkaitan. Jadi bidang perekonomian terutama yang kita harapkan adalah untuk peningkatan perekonomian melalui pengembangan UMKM, UMKM kemudian pembinaan SDM-nya, kita latih kompetensinya,
dan seterusnya. Ya. Kemudian ada permodalan juga, pemerintah juga memperhatikan ya dari sisi permodalan. Untuk infrastruktur juga sudah dijelaskan banyak oleh Mas Beni tadi. Dari bidang pertanian itu ada jalan irigasi dan sebagainya. Ya. Kemudian memperhatikan daerah aliran sungai, ya, das itu. Kemudian juga jalan-jalan, terutama jalan-jalan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi produktif ya, jalan-jalan yang nantinya kita harapkan bisa menjadi andalan untuk meningkatkan ekonomi produktif. Oke, iya, terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya ini, selamat siang Bapak Ibu, saya Davi dari Tingkir. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu merupakan imbas dari pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada perekonomian lokal. Mohon pada Pemda mengadakan pelatihan kerja untuk SDM agar lebih terlatih dan generasi muda lebih berkualitas. Oh, ini permintaan ini. Iya. Ya, Mbak siapa tadi? Ini Davi. Mas Davi ya. Iya. Davi. Ya, insya Allah disampaikan Mas Davi. Ya, kita teruskan kepada dinas terkait. Ada dinas koperasi UMKM, ada dinas perdagangan. Insya Allah kami teruskan ya untuk disampaikan pelatihan-pelatihan sebelum Pak Wali dan Pak Wakil berakhir ya. 22 Mei besok sudah berakhir. Jadi ini segera disampaikan ya. Siap Mas Davi, Mas Terno. Oke, itu ya Mas Davi ya, udah terjawab ya. Dan ini ada lagi, selamat siang Ibu Bapak narasumber, saya Listi dari Tingkir. Kira-kira apa saja wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi? Apakah hanya melalui musrenbang saja begitu? Monggo, Bu Ida. Ya, jadi tentu banyak untuk kita menyampaikan aspirasi. Karena musrenbang itu biasanya terbatas ya Mas ya, terbatas hanya undangan-undangan khusus biasanya. Mulai dari tingkat kelurahan itu biasanya ada tokoh-tokoh masyarakat, ada PMK, kemudian juga ada RW, kemudian perwakilan PKK dan sebagainya. Jadi hanya terbatas. Nah, kalau kita ingin terlibat lebih luas, artinya kita yang tidak diundang tapi pengen juga menyampaikan aspirasi, bisa saja mungkin hadir di reses-reses kami. Kalau pas misalnya tidak terundang, datang langsung, insya Allah siap menerima. Siap menerima untuk aspirasi-aspirasi yang disampaikan kepada kami, insya Allah kami siap. Jadi, dan bahkan tidak harus datang, bisa lewat WA, lewat telepon pun kami siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Oke, ini ada lagi Bu, ini kakak penyiar saya Noval, mahasiswa di Kota Salatiga, asal Pati ini. Nah, ini mau bertanya bagaimana cara mahasiswa agar bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan di daerah, begitu. Oke, monggo. Ya, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa di Salatiga ini. Banyak sekali organisasi kemahasiswaan ya. Ada PMII, ada HMI, ada IMM, ada kami, dan juga ada organisasi-organisasi lain, ada Pramuka dan sebagainya. Itu saya kira wadah-wadah yang bisa untuk mahasiswa itu beraktivitas dan juga mengembangkan diri, mengembangkan potensi dirinya, di mana ormas-ormas organisasi mahasiswa ini tidak hanya dia bergerak di dalam kampus saja, dia bisa melakukan aktivitas di masyarakat, bahkan kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Organisasi ini kan juga bisa mendapatkan aspirasi dari kita juga kalau dia sudah terdaftar di Kesbangpol, maka dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk kepemudaan, bisa melakukan pelatihan untuk ini ya, pengabdian di masyarakat. Dengan aspirasi itu juga bisa melatih ya mungkin warga masyarakat, pemberdayaan ekonomi ya di masyarakat, kemudian juga pemberdayaan pemuda, pelatihan untuk para pemuda digital online dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Memang kuncinya bagaimana mahasiswa itu untuk aktif ya di organisasi ini kan melatih ya, melatih menempa diri. Kalau mahasiswa yang hanya datang ketika kuliah kemudian pulang. Itu biasanya wawasannya agak kurang. Tapi kalau mahasiswa yang dia aktif di organisasi, kemudian banyak link, banyak kerjasama, banyak sering demo, kayak Mas Beni nih. Nah nanti jadi dewan nih, nanti jadi anggota DPR gitu. Ya yang jelas dia wawasannya kan luas, jadi tidak hanya
berada ya di kampus pulang saja, tetapi dia akan berkembang wawasannya, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan banyak orang, bahkan juga bisa berkontribusi untuk pembangunan di daerah tersebut. Meskipun dia dari Pati tapi dia ikut memberdayakan, mungkin dia kos kan di sini ada Masakon kan. Nah mereka kos itu pun dia bisa ikut aktif. Kalau anak-anak IAIN di sini juga bisa membantu TPA yang ada di sekitarnya, aktif di masjid dan sebagainya. Mahasiswa UKS itu juga banyak yang mereka harapan kita juga mereka ikut aktif dan mengembangkan pemuda di sekitarnya. Jadi harapan kita mahasiswa yang kos di sini ini tidak hanya jadi beban ya, tetapi mereka juga ikut memberdayakan warga kita. Begitu Mas. Begitu. Terima kasih Bu Ida. Terus ini ada lagi, selamat siang Bapak Ibu dan Kakak penyiar. Saya Ibu Rini dari Bugel Salatiga. Saya salah seorang penjual gorengan dan merupakan mata pencaharian utama saya. Melihat harga minyak goreng yang melambung naik dan hingga saat ini belum turun. Nah, bagaimana solusi dari Bapak Ibu DPR ini? Terima kasih sebelumnya, begitu. Ya, pertama kita doakan semoga Bu Rini dagangannya tetap laris meskipun minyak goreng mahal ya. Tetap laris. Dan kemarin pengalaman di Ramadan itu Masya Allah ya, gorengan itu larisnya luar biasa ya. Padahal harga minyak lagi tinggi-tingginya dan susah dicari. Tapi alhamdulillah tetap ramai. Nah, oleh karena itu tentu kami berdoa semoga Bu Rini dagangnya tetap laris, tetap lancar ya, bisa kulaan dan bisa jual lagi. Itu kan kalau penjual itu di situ. Nah, memang kalau kita mengharapkan minyak goreng turun ini kayaknya susah ya, karena ini sudah menjadi tadi kalau Mas Beni sampaikan ada mafia juga, kemudian juga mungkin kebijakan pemerintah, artinya dengan kondisi kalaupun tidak mafia, memang kondisi ya kita ini ternyata tergantung pada orang lain, tidak dengan diri pemerintah sendiri. Akhirnya ya yang membuat harga pun bukan pemerintah, ternyata yang mereka yang punya usaha begitu. Nah, akhirnya mungkin Bu Rini bisa diantisipasi dengan cara sekarang ini mungkin ya harganya dinaikkan. Saya kira masyarakat pun juga sudah paham kok, karena minyak goreng mahal nih, harganya naik itu wajar. Yang kemarin 500 sekarang 1000 itu wajar gitu ya. Bahkan selain itu juga mungkin porsinya atau mungkin lebih kecil ukurannya. Jadi kalau dulu tempe itu ngirisnya lebar-lebar, sekarang sempit-sempit. Ya ini saya kira bagian dari upaya-upaya kita dan saya kira masyarakat juga paham itu. Jadi tidak akan menuntut kok beda dengan kemarin, ya bedalah karena harga minyaknya juga mahal. Insya Allah masyarakat paham, dan yang jelas meskipun harga minyak goreng naik, tetap saja daya beli masyarakat ternyata juga tinggi ya. Itu luar biasa. Kemarin kami ini ya beli di mana pusat oleh-oleh di Salatiga ini banyak yang kosong Mas, banyak yang kosong karena udah kelarisan ya. Jadi luar biasa, harga minyak goreng mahal, BBM juga naik ya, tol juga naik ya, tetapi orang mudik juga luar biasa Mas ya. Hampir 85 juta orang mudik ya. Kemudian ada sekitar 50 triliun anggaran dana yang berputar di awal bulan Syawal ini kan luar biasa. Jadi luar biasa masyarakat kita ini punya daya beli yang luar biasa. Begitu Mas. Tetap optimis ya Bu Rini, semoga tetap semangat, semoga tetap lancar, berkah. Amin. Amin. Itu ya Bu Rini ya. Sudah dikasih solusi sama Ibu Ida ya. Dan ini Ibu ternyata waktunya tidak terasa ternyata sudah 1 jam lebih ya. Sebelum kita closing mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Salatiga dan sekitarnya, untuk masyarakat Jawa Tengah gitu Bu Ida, monggo. Ya, baik masyarakat se-Jawa Tengah dan kita semuanya, bahwa alhamdulillah dengan meredanya pandemi COVID ini yang sudah mulai landai, sudah mulai reda, maka mari kita optimis untuk menatap masa depan. Kita melakukan usaha-usaha, upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi kita secara kolektif maupun juga personal, di mana pemerintah juga memberikan stimulus-stimulus untuk meningkatkan pelaku usaha agar ekonomi bangkit. Nah, maka disinilah pemerintah memberikan stimulus, masyarakat berusaha, maka bertemulah, maka kita insya Allah akan bangkit bersama-sama untuk membangkitkan ekonomi kita agar tidak menjadi nomor 6 di Jawa tadi. Begitu kira-kira Mas Ramdi. Bu Ida. Ada tambahan mungkin pesan-pesan dari Ibu Dokter Soleha? Pesan-pesannya apa Bu? Monggo silakan. Untuk
saudara-saudaraku di mana saja berada yang Iya. bisa mendengarkan siaran radio Suara Salatiga ini. Iya. Mari kita semangat kembali Iya. untuk menata mungkin keluarga kita, ekonomi kita, ya. Tetap optimis, ya. Bagi adik-adik yang masih mahasiswa, tetap belajar semangat, meningkatkan kompetensi, dan belajar supaya lulus tepat waktu, karena itu kita sudah diamanahkan orang tua untuk disekolahkan supaya kita pintar Iya. dan sesuai dengan yang diharapkan, lulus tepat waktu. Iya. Namun demikian juga harus mengembangkan kemampuan kita yang lain, ya, karena kita juga dibekali kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, ya, supaya kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Kemudian tuh masyarakat pada umumnya yang punya kegiatan ekonomi, ya mari kita optimis, bekerja dengan giat. Iya. Teman-teman petani juga demikian. Ya, insya Allah tidak lupa berdoa. Ya, Iya. ngeten. Oke, terima kasih Ibu Dr. Soleha. Pak Beni, untuk pesan-pesan ke masyarakatnya, monggo. Ya, mari kita berkontributor terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Jawa Tengah, dan semua kita pasti bisa. Iya. Dan semoga saja ekonomi Indonesia menjadi lebih stabil, daya belinya terjangkau, kemudian sandang pangan, papan Papan. semuanya nyaman. Ya. Begitu.